Haruskah aku pasrah? Story by Fujika. Part 40, tidak butuh papa. Dukung channel ini dengan cara like, subscribe, comment, dan share. Terima kasih. Rapat yang berlangsung di perusahaan Island Company dihadiri oleh Tuan Surya dari Pratama Group dan Arga dari perusahaan ANN, serta beberapa petinggi Island Company. Berbeda dengan Pratama Group yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, ANN bergerak di bidang industri mebel dan desain. Meeting kali ini membahas tentang rencana pembangunan dan pengembangan gedung perusahaan Island Company yang berada di Jepang. Lebih dari 3 jam, akhirnya rapat pun usai. Para peserta rapat meninggalkan ruangan. Arga, apa kabar nak? Tuan Surya menjabat sekaligus menyapa Arga yang merupakan putra dari adik kandungnya. Baik om, bagaimana dengan om? Tanya Arga, balik. Baik, mama papamu sehat? Mama dan papa sehat om, sahut Arga. Syukurlah, kapan kamu tiba di Indonesia? Minggu lalu om, sebelum kemari aku mampir menjenguk oma dan opa dulu. Jelas Arga. Tuan Surya mengenalnya? Tanya Tuan Galih yang sejak tadi hanya menyimak. Iya tuan, Arga ini keponakan saya, sahut Tuan Surya tersenyum. Luar biasa, pantas saja, masih muda punya kreativitas yang mumpuni. Oh iya, bagaimana kabar Pak Hendra dan calon istrinya? Kapan acara resepsinya? Tuan Galih kembali bertanya. Arga yang mendengar pertanyaan Tuan Galih menatap Tuan Surya dengan alis yang hampir bertaut. Hendra dan Laluna belum menentukan tanggal, mungkin mereka masih sama-sama sibuk. Maklumlah, anak muda, semangat meniti karir masih sangat berkobar. Dan saya juga tidak bisa memaksa mereka. Biarlah mereka saling mengenal diri masing-masing. Jawab Tuan Surya terkekeh. Laluna? Tuan Galih mengernyit, sebab nama yang ia ketahui bukanlah Laluna. Iya, Laluna. Dia seorang model. Bukankah waktu itu Hendra sudah mengenalkannya ke Tuan Galih? Pertanyaan Tuan Surya membuat Tuan Galih semakin mengurutkan keningnya. Apa mungkin aku salah dengar nama? Tidak, aku tidak mungkin salah mendengar nama waktu itu. Aku yakin sekali jika nama yang Pak Hendra sebutkan adalah Naina, bukan Laluna. Dan aku juga yakin dari penampilannya dia bukan seorang model. Karena saya masih ada urusan, maka saya pamit dulu, ucap Tuan Surya. Arga yang juga ingin berkunjung ke suatu tempat pamit kepada Tuan Galih. Tuan Galih mempersilahkan mereka, lalu masuk ke ruangannya. Berkunjunglah ke rumah, Tante Lili pasti senang melihat kamu, ajak Tuan Surya sebelum menyelinapkan tubuhnya ke dalam mobil. Baik om, kalau ada waktu aku pasti datang berkunjung. Titip salam buat tante. Ponsel Sio berdering. Rupanya Adit menghubunginya untuk menyampaikan bahwa pihak berwajib telah berhasil meringkus pelaku penculik Naina. Segera Sio dan Adit ke kantor polisi. Sesampai di sana, pihak kepolisian mempertemukan mereka dengan para pelaku. Karena tak kunjung mendapat jawaban yang memuaskan terkait alasan mereka menculik Naina, Sio meninggalkan ketiga pelaku dan meminta kepada pihak kepolisian agar menghukum mereka seberat mungkin. Aku yakin sekali, mereka pasti ada yang menyuruh, ujar Sio kepada Adit begitu hendak meninggalkan kantor polisi. 1 minggu kemudian, Naina duduk di atas kursi roda menghadap keluar jendela dalam ruang rawatnya, berharap sinar mentari yang menyusup mampu mengeringkan air matanya. Ia telah mengetahui kenyataan bahwa mama yang sangat disayanginya telah pergi untuk selama-lamanya. Bagai mendapat pukulan keras tepat di jantungnya, ia mendengar kabar kepergian mamahnya yang begitu tiba-tiba. Berulang kali ia menyangkal kenyataan itu, namun pada faktanya mamahnya memang sudah tiada. Terasa sesak dada Naina kehilangan sosok mama yang selama ini bersamanya. Ia menangis, tapi tak bersuara, hanya kepalan tangannya yang sesekali memukul dadanya agar rasa sesak itu menghilang. Mama, lirihnya. Lagi-lagi air matanya mengalir, membasahi kedua pipinya yang mulus. Pintu terbuka. Sio dan seseorang masuk dan berjalan mendekati Naina.
Buru-buru Naina menghapus air matanya agar tak nampak oleh siapapun yang masuk ke ruangannya. Assalamualaikum Naina, sapa Sio yang tak lupa membawa makanan kesukaan Naina. Waalaikumsalam. Meski sudah berusaha menutupi kesedihan yang ada, Sio masih tetap bisa melihatnya. Sio tidak melarang Naina untuk menangis, namun Sio tidak mau Naina larut dalam kesedihan yang bisa saja membuat Naina terseret dan lupa akan kehidupannya sendiri. Bagaimana kabarmu pagi ini? Maaf, semalam aku tidak menjagamu, tanya Sio. Alhamdulillah baik, tidak apa. Lagi pula ada Rika dan Amira yang selalu datang sepulang dari toko. Naina memiringkan kepalanya seraya mengernyit. Siapa yang bersamamu? Wah, kamu hebat, bisa menebak kalau aku datang tidak sendiri. Seru Sio tersenyum. Tidak, bukan begitu. Tadi aku mendengar langkah kakinya, tapi aku belum pernah mencium wangi parfum yang dia pakai sebelumnya. Makanya aku bertanya. Terang Naina. Oh begitu, aku memang bermaksud mengenalkannya padamu. Dia sahabat masa kecilku. Ya, meskipun usia kami terbilang jauh, tapi kami akrab satu sama lain. Dan dia juga yang membawamu ke rumah sakit malam itu. Beber Sio. Hai, aku Arga, ucapnya sembari mengelurkan tangannya. Sio yang berada di antara mereka membantu Naina agar tangan Naina yang juga terulur sampai ke tangan Arga. Aku Naina, terima kasih sudah menolongku. Iya, sama-sama, timpal Arga. Di saat ketiganya tengah berbincang, pintu kembali terbuka. Adit, Tiara, dan Sarah menyembul dari sana. Semuanya datang ingin mengetahui kabar Naina, dan yang paling penting ingin menghibur sahabat mereka. Saking serunya kebersamaan mereka, mereka sampai lupa waktu, dan ternyata jarum jam sudah menunjukkan pukul 4 sore. Satu persatu mereka undur diri, hingga tersisa Naina dan Sio dalam ruangan itu. Apa kamu mau makan sesuatu? Tawar Sio, dibalas gelengan kepala oleh Naina. Sio, panggil Naina. Ya, Sio yang tadinya duduk di sofa, kini beralih duduk di tempat tidur Naina. Apa ada yang dikatakan Mama sebelum dia pergi? Manik Naina lagi-lagi berembun. Baru kali ini ia punya keberanian menanyakan hal tersebut. Mama tidak ada satupun kata untukku, sebab aku pun tidak sempat melihat Mama untuk yang terakhir kalinya. Tapi Mama menitipkanmu kepada Mama Tika dan berpesan agar Mama Tika mempertemukan kamu dengan papa kandungmu. Seketika saliva Naina terasa berubah menjadi batu. Sangat sulit untuk ia telan. Inilah yang Naina takutkan. Jujur saja, mulai dari Naina menginjak usia dewasa hingga detik ini, tak ada sedikit pun keinginan Naina untuk bertemu dengan ayah kandungnya. Ia sudah terlanjur kecewa dan membenci ayah kandungnya. Tidak, Sio. Tante Tika tidak perlu melakukan itu. Aku tidak butuh papa. Aku hanya butuh mama. Tak terasa, bulir kristal yang menggenang di pelupuk mata Naina jatuh berlinang. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih.